Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena penyertaan dan kebaikan Tuhan yang senantiasa tidak pernah habis. Dan sekalipun kita orang-orang berdosa, tapi pagi ini kita diingatkan melalui lagu yang akan kita nyanyikan bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Dan semoga kita kembali ke jalan yang benar. Kita pujikan bersama-sama PKJ 37, PKJ 37 bait pertama dan yang kedua, bila kurenung dosaku. PKJ 37. Bila kurenung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kebaikan Tuhan yang senantiasa menopang dan menolong kami untuk bisa melangkah dan melewati hari demi hari. Tuhan, sebentar kami mau sama baca firman-Mu, mampukan kami mengerti terlebih memahami. Kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita buka sama-sama Mazmur 23, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Ini Mazmur yang paling terkenal, ya, yang paling sering kita nyanyikan atau baca atau bahkan kita hafalkan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 saya bacakan bagi kita sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian dari Mazmur ini sangat familiar. Kapan terakhir Bapak Ibu membaca atau melantunkan Mazmur ini? Bisa jadi di acara penghiburan,
bisa jadi di upacara pernikahan atau ulang tahun orang, bisa jadi saat Bapak Ibu menjenguk sahabat atau kerabat, ataupun mungkin ketika kita sedang sakit ataupun sedang punya masalah. Bapak Ibu, Mazmur 23 ini hampir jadi favorit semua orang, dan tidak mungkin orang tidak pernah mendengar. Kalaupun dia nggak ingat, tapi dia pasti pernah mendengar. Dan Mazmur 23 ini menjadi dasar yang akhirnya istilah gembala dan domba itu jadi sangat familiar di kehidupan bergereja, gitu ya. Seorang pendeta disebut gembala, kemudian Tuhan Yesus juga kita panggil sebagai gembala agung kita, karena konsep ini menjadi Mazmur yang sangat familiar. Kita lihat beberapa keindahan di Mazmur ini. Pertama, pemazmur itu menggunakan dua lambang yang menjadikan Tuhan itu pusat kehidupan. Yang pertama, Tuhan adalah gembala. Di bagian Tuhan yang ada gembala, mungkin karena familiar pada masa itu, pekerjaan salah satu orang Israel adalah menjadi seorang gembala, gitu ya. Selain pedagang atau prajurit perang atau imam di bait Allah, salah satu yang terkenal juga adalah petani dan juga seorang peternak. Yang kedua, bukan cuma gembala, Tuhan juga sebagai tuan rumah yang menjamu pemazmur. Jadi kedua lambang ini sangat dekat dengan realitas kehidupan si pemazmur. Gembala yang menuntun dan melindungi domba-dombanya agar tiba selamat sampai di kandangnya, dan juga seorang tuan rumah yang memberikan perlindungan yang sempurna, damai sejahtera untuk anak-anaknya. Tuhan adalah pusat kehidupan dan sumber dari segala sesuatu yang dibutuhkan anak-anaknya. Yang kedua, struktur dari Mazmur ini Bapak Ibu ya, ini struktur yang dipakai itu dia semacam kayak ada rimanya gitu ya, A B B A ya. Perhatikan perubahan kata orang ganti ketiga ya, di ayat 1 sampai 3 itu disebutkan Tuhan adalah gembalaku. Kemudian menuju 4, 5, 6 mulai ada kata engkaunya gitu. Jadi dari orang ketiga jadi orang kedua gitu ya. Dan menyapa Tuhan sebagai engkau yang menyediakan hidangan bagiku. Dan habis itu aku diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi coba sekarang Bapak Ibu membaca dan melantunkan Mazmur ini dengan memperhatikan hal di atas, kita pasti melihat, ternyata tadinya konsep ini sangat-sangat dekat gitu ya, gembala, tuan rumah, kemudian dari awalnya orang ketiga kayak orang lain, kemudian jadi yang dekat banget, menjadi yang paling dekat, entah itu jadi keluarga, sahabat, orang yang sangat-sangat dipercaya gitu. Kedekatan itu membuat relasi antara si pemazmur dengan Tuhan ini sudah tidak ada jaraknya gitu ya. Tuhan itu bukan sosok yang hanya mulia dan besar, itu pasti, tapi jadi lebih terjangkau gitu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan Mazmur ini, semoga kita juga menghayati bahwa relasi kita sama Tuhan itu seharusnya makin akrab. Sama Tuhan itu jangan ada ditutup-tutupin. Manusia itu suka banget bohong sama orang, bohong juga sama Tuhan gitu. Udah jelas Tuhan gak bisa dibohongin ya. Sehingga mari sama-sama kita bangun relasi sama Tuhan hari ini, kedekatan itu, dan belajar untuk percayain sama Tuhan. Kalau kita menganggap Tuhan itu Allah yang luar biasa, belajar percaya sama dia. Kalau anak atau orang tua atau keluarga ya, kadang-kadang kita suka nggak percaya, terus orang atau orang terdekat kita bilang gini, coba percaya sama aku, kenapa sih nggak percaya sama aku gitu kan. Kita harus mempercayai anggota keluarga kita, walaupun kita tahu anggota keluarga kita bisa jadi mengecewakan, tapi mempercayai orang yang kita kasih itu penting sekali. Apalagi ini Tuhan yang udah jelas-jelas tidak mungkin mengecewakan. Maka semoga hari ini kita mempercayakan sepenuhnya perjuangan hidup kita sama Tuhan. Jangan ragu melangkah dalam iman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh melangkah dalam kebaikan Mazmur yang sangat familiar ini, yang menjadi pegangan kami ketika kami lagi susah, lagi banyak pikiran. Tapi semoga ini adalah sebuah Mazmur yang menunjukkan bahwa kami harus punya relasi yang dekat sama Tuhan. Dan kalau kami betul-betul mau dekat sama Tuhan, harus belajar percaya. Mungkin saat ini kami relasinya belum terlalu dekat sama Tuhan, lagi ada banyak masalah, ada banyak yang kami pikirkan. Tapi salah satu cara dekat sama Tuhan adalah belajar percaya sama Tuhan. Kasih kepercayaan penuh sama Tuhan. Itu kami tahu harusnya kami percaya penuh sama Tuhan. Dan bukan karena Tuhan tidak bisa dipercaya, bukan Tuhan. Tapi kami adalah orang-orang yang gampang ragu dan gampang curiga. Semoga kami jadi orang-orang yang belajar percaya hari ini kepada Tuhan dan percaya pada proses Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.